Ya, pemirsa, kini saatnya kita cari tahu informasi terkini WNI di luar negeri di benua Afrika terkait mewabahnya virus corona di dunia, khususnya di Ethiopia. Dan sudah bergabung bersama kami via sambungan Skype Duta Besar RI untuk Ethiopia yang merangkap Djibouti dan juga Uni Afrika, Al Bushra Basnur. Selamat sore, Pak Bushra. Selamat sore, Ya, Pak Dodi. ya, Pak Bushra, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu bagaimana kemudian perkembangan kondisi penanganan virus corona saat ini di Ethiopia. Baik, terima kasih. Izinkan saya pertama-tama, Pak Dodi, menyampaikan rasa duka yang dalam atas berpulangnya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di tanah air maupun di luar negeri, warga negara Indonesia. Doa supaya kiranya almarhum dan almarhumah diterima oleh Tuhan di tempat yang baik. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah, doa kami kiranya cepat pulih kembali. Amin, amin. Kasus pertama COVID di Ethiopia itu terjadi ditemukan pada tanggal 13 Maret 2020. Saat ini jumlah kasus yang ditemukan di Ethiopia tadi pagi berjumlah 29 orang atau kasus. Baru saja 2-3 detik sebelum kita mengadakan wawancara ini, jumlahnya meningkat sudah menjadi 35 orang. Sementara di Djibouti yang memang menjadi negara rangkapan kami, jumlah korban saat ini 40 orang dan kasus pertama ditemukan di Djibouti itu pada tanggal 18 Maret 2020. Nah, pemerintah Ethiopia dalam hal ini segera bertindak cepat dengan melakukan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan social distance, lalu kemudian penutupan sekolah, perguruan tinggi, rumah-rumah ibadah, dan juga bekerja dari rumah bagi lembaga atau kantor-kantor pemerintahan. Sementara bagi pendatang yang masuk ke Ethiopia harus melakukan karantina selama 14 hari atas biaya sendiri di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah Ethiopia. Oke. Nah, selain itu pemerintah Ethiopia juga telah membentuk tim penanganan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Lalu ada juga penunjukan sejumlah rumah sakit untuk perawatan dan juga titik-titik karantina. Ya, Nah, Pak Bushra. juga sejak beberapa hari terakhir juga dilakukan penyemprotan, Pak Dodi. Silakan, Pak Dodi. Ya, Pak Bushra, ini saya ingin menanyakan sendiri bagaimana kemudian pemerintah di sana tadi menangani ya, karena tadi Anda sudah sebutkan sebetulnya statusnya belum lockdown untuk untuk di Ethiopia sendiri, akan tetapi sejumlah akses perbatasan darat itu sudah ditutup. Bagaimana kemudian dengan WNI yang ada di sana, Pak? Baik. WNI di Ethiopia berjumlah 163 orang, sementara di negara Djibouti berjumlah 6 orang. Nah, 163 warga negara Indonesia yang ada di Ethiopia, sebagian besar bekerja dan bermukim di sebuah kota yang namanya Hawassa, terletak 270 km di selatan Addis Ababa. Hampir semua masyarakat Indonesia di sana bekerja di 3 pabrik di kawasan industri yang namanya Hawassa Industrial Park. Nah, sampai sekarang kawan-kawan masyarakat Indonesia yang ada di Hawassa maupun yang ada di Addis Ababa yang jumlahnya 57 orang masih tetap melakukan kegiatan secara rutin di tempat kerja masing-masing. Syukur alhamdulillah keadaan mereka sampai sekarang. Beberapa menit yang lalu saya hubungi mereka dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, ya silakan Mas. Ya, kalau begitu artinya
KBRI di Addis Ababa sendiri terus memantau begitu ya masyarakat Indonesia yang berada di sana, dan kemudian bagaimana mungkin bisa dijelaskan juga pola komunikasinya dan apakah sudah ada kesulitan dalam hal mungkin memperoleh kebutuhan sehari-hari, kebutuhan logistik dan sebagainya, Pak? Pak Dodi, segera setelah ditemukannya kasus COVID-19 di Ethiopia, kami KBRI segera menghubungi semua warga negara Indonesia yang ada di Ethiopia melalui sambungan telepon, lalu kemudian menggunakan sosial media untuk menanyakan keadaan mereka dan memastikan kawan-kawan kita masyarakat Indonesia itu dalam keadaan baik dan aman. Dan kami juga sudah beberapa kali menyampaikan himbauan secara tertulis kepada masyarakat Indonesia di seluruh Ethiopia dan juga Djibouti untuk tetap waspada. Nah, langkah-langkah lain yang kami lakukan di KBRI adalah karena mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia di Ethiopia bekerja di perusahaan-perusahaan, kami juga pada tanggal 30 Maret yang lalu menyelenggarakan pertemuan via video dengan pimpinan perusahaan-perusahaan di mana kawan-kawan masyarakat Indonesia bekerja. Tujuannya pertama, untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang bekerja di tempat mereka dalam keadaan baik, sehat, dan aman. Dan yang kedua juga dalam rangka untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tempat sahabat-sahabat masyarakat Indonesia bekerja itu melakukan persiapan tindakan yang semestinya dalam rangka menjaga, dalam rangka menjamin masyarakat Indonesia aman, sehat, dan dalam keadaan baik. Ya, Pak Bushra, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Bagaimana kemudian kira-kira dampak pandemi corona ini terhadap hubungan dagang Indonesia dan Ethiopia? Betul sekali, Pak Dodi. Pasti COVID-19 ini mempunyai dampak terhadap kerjasama dan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Ethiopia. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu sebelum wabah ini merebak, sejumlah pengusaha Ethiopia itu akan datang ke Indonesia dalam rangka pertemuan bisnis dengan rekan kerja mereka. Saya sendiri sudah bertemu dengan sahabat-sahabat pengusaha itu dan juga mereka sudah mendapatkan visa Indonesia. Tetapi tiba-tiba ada bencana atau wabah yang tidak kita inginkan ini, sehingga kedatangan mereka, perjalanan mereka ke Indonesia tertunda. Contoh kedua yang lebih penting lagi, Pak Dodi, bahwa tanggal 30 Maret kemarin ini, kita sudah merencanakan untuk mendatangkan, untuk memimpin delegasi 50 pengusaha dari Ethiopia untuk datang ke Indonesia, bertemu dengan counterpart mereka. Bahkan delegasi pengusaha Ethiopia ini rencananya akan dipimpin oleh State Minister Kementerian Luar Negeri, jadi cukup tinggi yang akan memimpin delegasi ini pada tanggal 30 kemarin rencananya. Tetapi dengan adanya bencana atau wabah ini, sehingga rencana kunjungan ke Indonesia kita jadwal ulang. Nah, inilah antara lain salah satu dampaknya, termasuk juga kalau boleh saya tambahkan di sini, Pak Dodi, di Ethiopia ini ada 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi. Pak Bushra. Nah, Ya Pak Bushra, mohon maaf waktu kita terbatas. Pak Bushra, mungkin akan kita lanjutkan nanti di lain waktu. Terima kasih atas waktunya, sehat-sehat terus, dan juga salam buat staf KBRI yang ada di sana. Dan pemirsa, demikian tadi Dubes Al Bushra Basnur langsung dari Addis Ababa, Ethiopia.